Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali dengan channel pembelajaran IPA. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, kita sekarang akan secara khusus membahas tentang fotosintesis yang terjadi di daun. Marilah kita masuk ke bahasan tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis pada tumbuhan. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusun. Maka fotosintesis diartikan proses biokimiawi yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Daun merupakan komponen utama pada tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis ini. Pada daun terdapat klorofil atau zat hijau daun. Klorofil inilah yang akan menyerap energi matahari sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi atau nutrisi. Fungsi fotosintesis. 1. Memproduksi glukosa sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan. Dengan adanya glukosa akan terbentuk sumber energi lemak dan protein. 2. Proses fotosintesis dapat membersihkan udara. Udara dibersihkan dengan diserapnya karbon dioksida dan dihasilkannya oksigen. 3. Kemampuan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis selama hidupnya membuat sisa-sisa tumbuhan yang hidup di masa lampau tertimbun oleh tanah selama berjuta-juta tahun dan akan menjadi batu bara. Proses fotosintesis. Sinar matahari mengenai daun yang mempunyai klorofil, sehingga karbon dioksida dan air akan bereaksi menjadi amilum atau glukosa dan oksigen. 6H2O atau karbon dioksida bereaksi dengan 6H2O atau air dengan bantuan cahaya matahari di dalam klorofil akan berubah menjadi C6H12O6 atau gula atau glukosa dan 6O2 atau oksigen. Dalam proses fotosintesis ada 4 bahan yang harus dimiliki, yaitu karbon dioksida atau CO2, air, cahaya matahari, dan klorofil. Proses fotosintesis pada tumbuhan sebagai berikut. 1. Karbon dioksida akan diambil oleh stomata atau mulut daun. Air diambil melalui akar tumbuhan dan diangkut komponen pengangkut pada tumbuhan. Ini yang mengangkut xilem ya. Cahaya matahari akan diambil dalam bentuk energi oleh klorofil atau zat hijau daun. Nanti hasil fotosintesis diedarkan oleh loem ke seluruh tubuh. Semua proses ini akan berlangsung membentuk suatu reaksi dan menghasilkan oksigen serta glukosa. Setelah
Terdapat glukosa pada tumbuhan, nutrisi ini akan diubah menjadi lemak, protein, dan nutrisi lainnya. Jadi, pada fotosintesis terjadi reaksi yang sangat kompleks. Tahap-tahap reaksi fotosintesis. 1. Reaksi terang. Dikatakan reaksi terang karena dalam prosesnya reaksi membutuhkan cahaya matahari. Reaksi ini terjadi di ruang kosong pada kloroplas yang disebut membran tilakoid. Dalam reaksi terang, klorofil akan menyerap cahaya matahari. Energi yang didapat dari cahaya matahari akan digunakan untuk memecah molekul air menjadi molekul oksigen dan hidrogen. Reaksi ini disebut dengan fotolisis dan dapat digambarkan dengan reaksi berikut. 2H2O akan dipecah menjadi 2H2 dan O2. Reaksi gelap. Sesuai dengan namanya, reaksi gelap merupakan reaksi yang tidak tergantung pada cahaya. Inti dari proses reaksi gelap merupakan pengubahan karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa. Reaksi gelap ini terjadi pada bagian stroma kloroplas. Reaksi gelap hanya akan terjadi sesudah terjadinya reaksi terang. Dan proses reaksi gelap sangat kompleks karena pengubahan karbon dioksida atau CO2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah setiap tumbuhan yang berbeda jenis walaupun hidup dalam keadaan lingkungan yang sama akan berbeda pula reaksi fotosintesisnya. Dapat kita katakan faktor internal merupakan faktor hereditas atau keturunan. Pada beberapa jenis tumbuhan ada yang tidak bisa membentuk klorofil atau albino sehingga akan sangat berpengaruh terhadap reaksi fotosintesisnya. Faktor eksternal. A. Kandungan air dan mineral dalam tanah. Air merupakan salah satu bahan baku yang digunakan untuk reaksi fotosintesis, karena fotosintesis sangat bergantung dari penyerapan air oleh akar tumbuhan tersebut. Temperatur. Fotosintesis merupakan reaksi yang bergantung pada enzim, sedangkan kerja enzim ini dipengaruhi oleh suhu. Enzim tidak bisa bekerja pada suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Dan di antara 50 derajat Celcius, jika suhu tidak sesuai, maka fotosintesis tidak akan terjadi. Suhu terbaik untuk proses fotosintesis adalah antara 28 sampai 30 derajat Celcius. C. Kandungan CO2 di udara. Kandungan CO2 di udara sekitar 0,03%. Semakin banyak CO2, akan semakin baik reaksi yang terjadi. D. Kandungan O2. Rendahnya kandungan O2 di udara dan di dalam tanah akan menghambat respirasi tumbuhan. Semua respirasi ini juga akan menghambat pembentukan energi oleh tumbuhan tersebut. Oke, sampai di sini dulu. Sudah itu kita akan berikan soal-soal dan kalian kerjakan di classroom. Oke, cukup sekian dulu. Sampai jumpa untuk bahasan berikutnya. Terima kasih.